Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada moderator yang telah membuka presentasi saya pada kesempatan saat ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Zehnil Afif Skom Mkom yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi pada kesempatan ini. Baik, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pariwisata digital. Baik, langsung saja ya kawan-kawan. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian pariwisata digital adalah sebuah konsep yang menggabungkan teknologi digital dengan industri pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, mempromosikan destinasi wisata, dan mengoptimalkan manajemen operasional. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang pengertian pariwisata digital. Yang pertama ada integrasi teknologi digital. Pariwisata digital melibatkan penggunaan berbagai teknologi digital seperti aplikasi mobile, website, media sosial, virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, big data, dan kecerdasan buatan AI. Teknologi ini digunakan untuk memfasilitasi berbagai aspek perjalanan wisatawan, mulai dari perencanaan perjalanan, reservasi, akomodasi, dan transportasi, hingga pengalaman selama liburan. Yang kedua ada pemasaran dan promosi. Melalui platform digital seperti situs web pariwisata, media sosial, dan aplikasi seluler, destinasi pariwisata dapat mempromosikan atraksi, acara, dan pelayanan mereka kepada calon wisatawan. Kampanye pemasaran digital seperti iklan online, konten multimedia, dan kolaborasi dengan influencer juga dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara global. Yang ketiga, ada pengalaman wisata interaktif. Teknologi seperti VR dan AR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman wisata interaktif dan imersif. Misalnya, wisatawan dapat menggunakan headset VR untuk mengunjungi tempat-tempat wisata populer secara virtual. Sebelum melakukan perjalanan, mereka dapat menggunakan aplikasi VR untuk mendapatkan informasi tambahan tentang tempat-tempat wisata saat mereka berada di lokasi tersebut. Yang keempat, ada personalisasi pengalaman. Dengan memanfaatkan data pengguna dan teknologi kecerdasan buatan, destinasi pariwisata dapat menyediakan pengalaman yang lebih personal bagi wisatawan. Misalnya, sistem rekomendasi yang didasarkan pada preferensi pengguna dapat membantu wisatawan menemukan aktivitas dan tempat-tempat yang sesuai dengan minat mereka. Yang kelima, ada manajemen destinasi dan pengalaman wisatawan. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen operasional destinasi pariwisata. Sistem manajemen destinasi dapat mengintegrasikan informasi tentang lalu lintas, cuaca, dan keadaan lingkungan lainnya untuk membantu pengelola destinasi mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola pengalaman wisatawan dan menjaga keamanan mereka. Yang keenam, ada pembayaran dan layanan digital. Pariwisata digital juga mencakup penggunaan metode pembayaran digital dan layanan elektronik untuk memfasilitasi transaksi wisatawan. Ini termasuk pembayaran tiket, reservasi hotel, dan pembelian barang atau layanan wisata secara online. Yang ketujuh, ada konservasi dan keberlanjutan. Pariwisata digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya konservasi lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. Melalui kampanye online dan aplikasi khusus, wisatawan dapat diberi informasi tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan cara mereka dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan.
Dari 7 penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata digital memiliki potensi besar untuk mengubah cara destinasi pariwisata berinteraksi dengan wisatawan, meningkatkan pengalaman wisata, dan mempromosikan keberlanjutan industri pariwisata secara keseluruhan. Dengan terus berkembangnya teknologi digital, penting bagi destinasi pariwisata untuk terus mengadopsi inovasi dalam upaya untuk tetap bersaing dan memenuhi kebutuhan wisatawan modern. Baik kawan-kawan, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu terminologi digital. Terminologi merujuk pada kumpulan istilah yang digunakan dalam satu bidang, disiplin ilmu, atau konteks tertentu. Penggunaan terminologi bertujuan untuk menyediakan bahasa yang jelas dan konsisten dalam berkomunikasi tentang topik yang spesifik. Berikut adalah pengertian terminologi secara umum. Pertama, kumpulan istilah. Terminologi mencangkup sejumlah istilah atau kata-kata yang digunakan untuk merujuk pada konsep, objek, proses, atau fenomena dalam satu bidang pengetahuan atau disiplin ilmu. Kedua, konsistensi komunikasi. Penggunaan terminologi membantu menciptakan konsistensi dalam komunikasi antara individu yang terlibat dalam bidang tertentu. Ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan menggunakan istilah yang sama dengan arti yang seragam. Yang ketiga, klarifikasi konsep. Terminologi memungkinkan klarifikasi konsep dan ide yang kompleks dengan menyediakan istilah yang khusus dan terdefinisi dengan baik. Ini membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dalam komunikasi. 4. Efisiensi komunikasi. Dengan menggunakan terminologi yang tepat, komunikasi dapat menjadi lebih efisien karena istilah yang digunakan secara singkat dan jelas mengkomunikasikan informasi yang kompleks atau teknis. Kelima, pengembangan pengetahuan. Penggunaan terminologi memfasilitasi proses pengembangan dan pertukaran pengetahuan dalam satu bidang atau disiplin ilmu dengan menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menyampaikan ide-ide baru. Yang keenam, standarisasi. Terminologi seringkali disesuaikan dengan standar atau pedoman tertentu yang membantu memastikan konsistensi dan keseragaman penggunaan istilah di seluruh industri atau komunitas tertentu. Ketujuh, spesialisasi profesional. Dalam beberapa bidang, terminologi khusus dan kompleks dapat menjadi identitas profesional, membedakan praktisi yang terampil dan terlatih dari yang tidak terlatih. Yang terakhir, bahasa teknis. Terminologi juga sering digunakan untuk mengembangkan bahasa teknis yang khusus untuk membantu suatu bidang tertentu, memungkinkan para ahli untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks yang kompleks dan spesifik. Baik kawan-kawan, kita lanjut materi selanjutnya. Hubungan terminologi dengan pariwisata. Terminologi memiliki peran yang signifikan dalam industri pariwisata, seperti dalam bidang-bidang lainnya. Berikut adalah beberapa cara di mana terminologi berkaitan dengan pariwisata. Pertama, pemasaran dan promosi. Dalam upaya pemasaran dan promosi destinasi pariwisata, penggunaan terminologi yang tepat dan menarik sangat penting. Istilah-istilah yang menarik perhatian seperti Paradise Gateway, Adventure Tourism, atau Culinary Exploration dapat digunakan untuk menarik minat wisatawan dan mempromosikan daya tarik suatu destinasi. Kedua, deskripsi destinasi. Terminologi digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan destinasi pariwisata, termasuk karakteristik geografis, budaya, sejarah, dan atraksi wisata. Istilah-istilah seperti pantai berpasir putih,
warisan budaya, atau petualangan alam dapat membantu wisatawan memahami pengalaman yang diharapkan di destinasi tersebut. Ketiga, jenis pariwisata. Terminologi digunakan untuk membedakan dan mengklasifikasikan berbagai jenis pariwisata. Misalnya, istilah seperti wisata budaya, wisata petualangan, dan wisata religi digunakan untuk mengidentifikasi jenis pengalaman wisata yang ditawarkan oleh suatu destinasi. Keempat, pelayanan wisata. Dalam konteks layanan wisata, terminologi penting dalam menjelaskan berbagai jenis layanan yang tersedia bagi wisatawan, seperti akomodasi, transportasi, atraksi, dan kegiatan rekreasi. Istilah-istilah seperti hotel bintang 5, pemandu wisata, atau tiket masuk digunakan untuk mengkomunikasikan jenis-jenis layanan ini kepada wisatawan. 5. Konservasi dan keberlanjutan. Dalam upaya mempromosikan pariwisata berkelanjutan, terminologi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sering kali digunakan. Istilah-istilah seperti ekowisata, turisme ramah lingkungan, atau tindakan pengurangan dampak lingkungan membantu menyoroti praktik-praktik yang mendukung kelestarian lingkungan dalam industri pariwisata. Yang terakhir, perencanaan pariwisata. Dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata, penggunaan terminologi yang jelas dan konsisten penting untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Istilah-istilah seperti master plan, infrastruktur wisata, atau zona pariwisata digunakan dalam diskusi tentang pengembangan destinasi dan manajemen pertumbuhan pariwisata. Kesimpulan dari materi di atas adalah, dengan demikian, terminologi memiliki peran yang penting dalam semua aspek industri pariwisata, mulai dari pemasaran dan promosi, hingga pengelolaan dan pengembangan destinasi. Pemahaman yang baik tentang terminologi yang digunakan dalam konteks pariwisata membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implementasi digital pariwisata. Implementasi digital pariwisata merujuk pada penerapan teknologi digital dalam industri pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat keberlanjutan industri pariwisata. Dengan demikian, implementasi digital pariwisata adalah sebuah proses yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Hal ini memberikan peluang besar bagi industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing, memberikan pengalaman wisatawan, dan memperkuat keberlanjutan industri pariwisata secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tujuan dari pariwisata digital ada 10, yaitu yang pertama, peningkatan aksesibilitas informasi. Kedua, personalisasi pengalaman wisatawan. Ketiga, pengembangan konten yang menarik. Keempat, meningkatkan interaksi wisatawan. Kelima, optimalisasi pengalaman booking. Keenam, penggunaan teknologi imersif. 7. Pengelolaan destinasi yang efisien. 8. Analisis data untuk pengambilan keputusan. 9. Penguatan keberlanjutan lingkungan. 10. Meningkatkan keselamatan wisatawan. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, digitalisasi pariwisata dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi wisatawan, industri pariwisata, dan masyarakat setempat dalam mengoptimalkan pengalaman wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.